Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan online Praktikum Metode Numerik. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu contoh bentuk pemanfaatan software MATLAB dalam dunia pendidikan, yaitu pembuatan program aplikasi dari pembelajaran. Yang istimewa pada pertemuan kali ini karena program aplikasi yang saya buat adalah pembelajaran fisika, yaitu materi gerak lurus berubah beraturan yang juga dipelajari di jenjang sekolah menengah pertama. Mengapa saya memilih fisika dan bukan matematika? Dikarenakan saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa adanya korelasi antara matematika dan juga disiplin ilmu yang lainnya. Teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman yang saya contohkan dalam video ini untuk dimodifikasi kembali dan menerapkannya dalam pembelajaran matematika, misalnya untuk membuat program aplikasi perhitungan pemodelan matematika, simulasi perhitungan bangun dan ruang, maupun lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita bisa menggunakan dan memodifikasi bahasa pemrograman di MATLAB untuk membuat berbagai program aplikasi yang bermanfaat. Yang istimewa juga dari program aplikasi yang telah saya buat adalah karena menggunakan graphical user interface, artinya memiliki tampilan yang menarik, sehingga dapat mempermudah setiap penggunanya untuk menggunakannya dimanapun dan kapanpun. Demi memperjelas mengenai bagaimana cara pembuatannya, mari saksikan video yang telah saya persiapkan sebelumnya. Baiklah, sebelum saya memulai bagaimana cara membuat program aplikasi ini, saya akan sedikit menunjukkan bagaimana program ini bekerja. Langkah yang pertama hanyalah memasukkan angka-angka yang diketahui. Di sini saya sudah sediakan. Misal kecepatan awalnya adalah 5 meter per second, waktu tempuhnya adalah 6 second, dan percepatan yang terjadi adalah 20 meter per second kuadrat. Maka di sini akan langsung terhitung secara otomatis. Ini adalah hasilnya, jarak yang ditempuh, dan juga kecepatan akhir. Ini hanyalah simulasi secara singkat. Nanti untuk pengaplikasiannya pada soal akan saya jelaskan pada akhir video. Jadi tetap saksikan sampai dengan akhir. Di sini saya bersihkan dan saya tutup. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah membuka program aplikasi MATLAB. Klik File, pilih New, dan pilih GUI atau Graphical User Interface. Pilih saja Blank GUI Default. Klik OK. Lalu akan terbuka jendela baru. Ini adalah jendela utama dari GUI. Ini adalah toolbox-nya yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah mendaftar apa saja yang harus kita lakukan untuk membuatnya. Yang pertama adalah membuat background. Background di sini sudah saya siapkan. Ini adalah background-nya. Background ini bisa teman-teman buat dengan berbagai program aplikasi desain apapun, seperti CorelDRAW maupun Adobe Illustrator. Kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu mendesain layout pada GUI. Jadi kita desain layoutnya berdasarkan background yang sudah dibuat. Jadi mendesainnya di sini. Ini adalah toolbox yang bisa digunakan pilihan-pilihannya. Untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat tampilannya. Seperti bisa teman-teman lihat, di sini ada 3 buah kotak, dan di sini adalah 2 buah kotak. Kotak ini saya buat dengan menggunakan edit. Nah, kotak ini saya buat dengan menggunakan edit text. Edit text ini. Saya akan mencontohkan cara membuatnya satu kali saja, nanti yang lain adalah duplikasi. Jadi cukup drag and drop saja. Saya ulangi.
cukup drag seperti ini, lalu double klik untuk melakukan setting. Di sini edit teksnya, pada string kita hapus. Kenapa? Karena nanti ini adalah kolom input ya, untuk menginputkan data. Lalu yang perlu diperhatikan adalah bagian tag. Di sini kan edit 9. Nanti setiap kotak-kotaknya kita akan beri kode mulai dari 1, ini edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5. Seperti itu, jadi nanti bisa dirubah. Ini bisa diganti ya. Dan disesuaikan. Misalkan kita close. Sudah, nanti akan hilang seperti ini. Untuk duplikasi cukup ketik Ctrl D. Ya. Jika sudah, tinggal ditata. Ini cukup di drag and drop saja. Lalu ditata seperti ini. Penataannya bebas, sesuai dengan background dan desain yang diinginkan. Lalu yang berikutnya adalah kita membuat button, push button. Ya, di sini ada kolomnya ya. Push button. Sama seperti tadi, kita cukup drag and drop saja. Klik 2 kali untuk melakukan pengeditan, nanti ada di bagian inspektor. Sama seperti tadi, ini bisa kita ganti. Misalkan di sini saya tadi tulis hitung. Nah, langsung berubahan. Kita delete saja ya, karena ini sudah saya tata. Lalu buat duplikasi sebanyak 3 kali dengan nama hitung, bersihkan, dan juga tutup. Jika sudah, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, menentukan rumus utama. Karena kita akan membuat sebuah program aplikasi perhitungan, tentu kita membutuhkan suatu rumus utama. Rumus utama dalam gerak lurus berubah beraturan. Di sini sudah saya sebutkan, sudah saya siapkan. Rumus jaraknya adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Di mana S merupakan jarak, V0 merupakan kecepatan awal, T adalah waktu, ditambah setengah dikali A ini adalah percepatan, dan T kuadrat atau waktu dikuadratkan. Dan rumus kecepatan akhirnya adalah VT sama dengan V0 atau kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Ini adalah rumus utama yang saya gunakan. Nanti jika teman-teman ingin membuat sebuah program aplikasi untuk pembelajaran matematika, silakan rumusnya disesuaikan. Misalnya jika ingin membuat tentang bangun ruang, tentang volume balok misalnya, maka rumusnya menjadi panjang kali lebar kali tinggi, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman atur sendiri. Langkah yang selanjutnya, kita akan masuk ke membuat coding atau bahasa pemrograman. Itu yang di sini sangat penting sekali. Kita kembali ke awal. Kita satu persatu ya. Ini cukup diklik, lalu pilih klik kanan, dan pilih view callback. Callback ini untuk memasukkan coding-coding. Ya. Kita masuk, mulai melakukan pengkodingan. Ini saya juga sudah mempersiapkan. Yang pertama adalah menyisipkan background. Untuk menyisipkan background, kita search function GLBB, ini nama dari program aplikasi yang sudah saya buat. Kita bisa search saja. Coba kita copy, Ctrl F, paste. Ya. Tadi
di sini biar lebih mudah. Kebetulan saya sudah membuat backgroundnya, sudah saya masukkan. Jadi saya tinggal masukkan kata kunci. Di mana functionnya? Yang ini ya, GLBB opening, bisa dicari nanti. Kita close saja dulu. Lalu yang berikutnya adalah memasukkan coding yang akan kita gunakan ini. Ada handles.output, HObject, sampai QData, HObject handles. Ini adalah program yang digunakan untuk menampilkan gambar. Di sini saya juga sudah menjelaskan ya. Saya beri kode ini untuk menampilkan background, backmap, amrid, glbb.png. Ini adalah untuk memasukkan background tersebut. glbb.png ini adalah nama dari background yang saya gunakan. Dan perlu diingat kembali bahwa file ini harus berada dalam satu folder yang sama dengan program yang akan kita buat. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, karena akan sangat cukup banyak sekali. Untuk coding atau proses pemrogramannya akan saya kopikan dan saya masukkan ke dalam Google Classroom yang nanti bisa teman-teman akses secara bersama. Kita lanjut. Yang berikutnya kita masukkan callback. Ini di bagian edit 1. Ini adalah untuk mendeskripsikan variabel-variabelnya. Ada v0 dan lain sebagainya. Bagian edit 1, edit 2, sampai edit 3. Sebenarnya bahasa pemrograman yang digunakan itu sama. Yang membedakan hanya variabel-variabelnya saja. Oke. Ini callback edit 1, callback edit 2, dan callback edit 3. Bisa dilihat ya, yang membedakan hanya variabel-variabelnya saja. Ini v0 untuk kecepatan awal, ini waktu untuk waktu, dan ini percepatan untuk percepatan. Prinsipnya hanya tinggal mengcopy dan paste saja, karena programnya sudah saya buat. Di callback, ini saya tunjukkan lagi ya. Teman-teman hanya tinggal memasukkan saja. Cukup jelas saya rasa. Nanti jika ada pertanyaan mengenai fungsi-fungsi dari function ini, bisa ditanyakan langsung. Saya kembali lagi ke edit yang ketiga. Yuk, callback. Ya. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Percepatan, sama dengan percepatan, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah memasukkan coding untuk bagian tombol. Ya. Caranya sama, kita tinggal klik kanan, pilih view callback, dan callback. Oke. Yang penting ini justru di sini. Di sini adalah tempat bagi teman-teman untuk memasukkan rumus utama dan perhitungan. Ini yang bagian yang akan saya jelaskan, yang bagian ini. Kayak jarak sama dengan V0 dikali waktu atau kecepatan awal dikali waktu, karena saya tadi sudah mendeskripsikan variabel bahwa V0 itu untuk kecepatan awal dan waktu untuk waktu, ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Vt sama dengan V0 ditambah percepatan dikali dengan waktu. Ini adalah bagian rumusnya. Nanti untuk teman-teman jika ingin menggunakan rumus yang lain, misalkan seperti keliling lingkaran, seperti luas lingkaran, misalkan pi/r kuadrat, ya tinggal disesuaikan saja. Seperti itu ya, bisa dipahami saya rasa.
Bagian pentingnya justru di sini, di bagian hitung. Dan perlu teman-teman ketahui, teman-teman harus konsisten ya dalam memberikan variabel-variabel namanya. Karena jika kurang satu huruf saja atau terjadi perbedaan besar kecilnya huruf, nanti tidak akan terbaca. Yang penting adalah konsistensi, teman-teman. Baik, yang berikutnya adalah tombol bersihkan. Bersihkan ini seperti tombol reset ya. View callback. Nah, set handles, edit 1. Kenapa ada 1 sampai dengan 5? Ini karena bagian kotaknya tadi yang bisa diisi adalah 1 sampai 5. String, lalu ada space kosong, ini artinya mereset. Seperti ini ya, tinggal di copy paste saja. Lalu bagian tutup. Sama seperti tadi, view callback. Ini lebih sederhana ya, hanya delete handles figure 1. Udah selesai. Lalu teman-teman pasti bertanya bagaimana dengan rumus-rumus yang lain seperti ini. Ini pada dasarnya sudah bagian daripada default MATLAB, jadi tidak perlu kita rubah sama sekali. Jadi hanya bagian yang dirubah adalah yang saya tadi beritahu. Jadi dalam hal ini ada menyisipkan background, ada callback untuk edit 1, callback untuk edit 2, sampai dengan edit 5. Lalu bagian tombol untuk memasukkan rumus utama atau perhitungan, ini adalah codingnya. Lalu untuk tombol reset, dan tombol close, tidak terlalu banyak ya. Tenang saja, mungkin teman-teman masih bingung ya bagaimana cara memanfaatkannya. Tapi ini sudah saya buat semudah mungkin supaya teman-teman nanti bisa mengganti dengan rumus-rumus yang baru. Dan juga saya sudah beri keterangan. Nanti teman-teman hanya tinggal berubah-berubah saja. Kalau secara total, jumlah baris yang digunakan atau bahasa pemrograman yang ditulis itu sekitar 236 baris. Tapi yang dirubah ya tidak sebanyak itu. Sudah ya. Untuk save, sama seperti biasa. Teman-teman tinggal file, kemudian save atau save as. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita masuk ke langkah yang terakhir, tes program. Tes program ini untuk menguji apakah program yang kita buat sudah berhasil ataukah belum. Saya memang tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara membuatnya, supaya teman-teman juga bisa lebih belajar lagi di rumah masing-masing, karena kondisi yang sekarang ini kita untuk sementara waktu tidak bisa bertemu. Untuk running program, di sini ada tombol panah berwarna hijau, run feature. Nanti tinggal kita klik saja. Diklik. Oke, kita tunggu sebentar. Memang membutuhkan waktu ya. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah soal ya, contoh soal. Nanti mungkin akan saya sertakan di bagian paling bawah. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. 5 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan, berarti kita masukkan di sini. Dari keadaan yang diam. Dari keadaan yang diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Ya. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik. Berarti waktunya adalah 10 detik. Saya ulangi dari awal, sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Sini kita masukkan. Dari keadaan diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Dan waktu yang ditempuh adalah 10 detik. Kita masukkan 10 detik. Dan yang ditanya adalah, hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut. Jaraknya berapa, kecepatan akhirnya berapa. Langsung kita hitung saja ya. Hitung.
Di sini bisa dilihat bahwa jarak yang ditempuh adalah 250 meter dan kecepatan akhirnya adalah 50 meter per second. Selanjutnya bisa teman-teman clear atau bersihkan. Ya, klik. Terbukti ya. Nanti untuk pembuktiannya teman-teman bisa menghitung secara manual. Saya rasa sudah pasti benar ya, karena rumus yang kita gunakan juga benar. Lalu yang terakhir adalah kita coba tombol tutup. Close. Baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk bagaimana perhitungan metode numerik atau pembelajaran matematika dengan menggunakan MATLAB yang lebih jelas lagi, ya benar-benar untuk menggunakan dalam pembelajaran matematika, akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Saya juga sudah memberikan modul di Google Classroom, bisa teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan atau lain sebagainya, teman-teman bisa langsung komen. Saya harap teman-teman semua mengerti bagaimana cara melakukan pembuatan aplikasi GUI sederhana ya, untuk perhitungan simulasi dalam berbagai pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan jagalah kesehatan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Saya harap ke depannya teman-teman bisa mencari lebih lanjut mengenai berbagai macam bentuk pemanfaatan MATLAB dalam dunia pendidikan. Misalnya untuk pembuatan aplikasi pembelajaran matematika baik dalam perhitungan maupun simulasi dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita bisa membuat semua itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.